Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam buat baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Ahmad Hamdal, dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman semua. Baik, di sini kami dari kelompok 3, yakni beranggotakan Wasliani, Kartini, dan saya sendiri Mudrikati Elmi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang PowerPoint kami yang berjudul Penjaringan Ide dan Gagasan Usaha Syariah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini baru dikenal dalam kosakata bahasa Inggris pada tahun 1980-an. Walaupun istilah kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, entre yang berarti antara dan parade yang berarti mengambil. Kata ini pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berani mengambil resiko dan memulai hal-hal baru. Artinya mereka mencari ide-ide yang baru. Nah, selanjutnya ini ada ide kewirausahaan. Menurut Zimmer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensi peluang usaha, wirausaha perlu mengidentifikasi atau mengevaluasi semua resiko yang akan terjadi pada ketika seseorang melakukan usahanya. Nah, yang pertama ini seorang pengusaha atau wirausaha itu harus mengurangi kemungkinan resiko melalui strategi atau proaktif. Jadi seseorang pengusaha itu harus memikirkan kembali jika dia melakukan usaha ini, resiko apa sih yang akan saya tanggung begitu. Jadi sebelum melakukan ada strategi untuk pemasaran nanti. Jadi seseorang tersebut atau pengusaha tersebut memikirkan secara matang, bagus nggak kalau seandainya saya mengambil ide ini untuk usaha saya. Nah, yang keduanya ini yakni tentang menyebarkan resiko pada aspek yang paling mungkin. Jadi gini artinya, kemungkinan besar gitu, kalau saya melakukan usaha ini, resiko apa yang paling akan saya hadapi gitu. Jadi seandainya nih saya contohkan, si Polan ini akan melakukan usaha. Jadi usaha dia ini bisalah kita katakan catering atau rumah makan. Jadi dia mencari tempatnya yang otomatis dia mencari tempat yang memang ini ramai akan pengunjung jika saya membuat usaha di daerah tersebut. Artinya dia mencari tempat yang strategis. Ada strategi untuk pemasaran nanti. Jadi seseorang tersebut atau pengusaha tersebut
memikirkan secara matang. Bagus nggak kalau seandainya saya mengambil ide ini untuk usaha saya. Nah, yang keduanya ini yakni tentang menyebarkan resiko pada aspek yang paling mungkin. Jadi gini artinya, kemungkinan besar gitu, kalau saya melakukan usaha ini, resiko apa yang paling akan saya hadapi gitu. Jadi seandainya nih, saya contohkan, si Polan ini akan melakukan usaha. Jadi usaha dia ini bisalah kita katakan catering atau rumah makan. Jadi dia mencari tempatnya yang otomatis dia mencari tempat yang memang ini ramai akan pengunjung jika saya membuat usaha di daerah tersebut. Artinya dia mencari tempat yang strategis. Baik, poin kedua yakni menyebarkan resiko pada aspek yang paling memungkinkan. Jadi seseorang pengusaha tersebut memikirkan, jika saya berbuat seperti ini, apa resiko yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Jadi seseorang pengusaha itu harus memikirkan matang-matang apa yang harus dilakukannya. Selanjutnya yang ketiga, mengelola resiko yang mendatangkan atau bermanfaat. Nah, sebenarnya saya contohkan seperti ini. Tadi si Polan ini kan membuat usaha rumah makan atau catering ya. Jadi dia berpikir, kalau saya buat makan ini dengan enak, dengan harga yang murah, itu mendatangkan manfaat bagi saya, pelanggannya banyak, ramai. Namun kalau saya berbuat makanannya kurang enak atau bumbu yang dikurangi, nah di sini akan mengalami kekurangan pelanggan atau sepi akan pembeli. Nah, ini resiko dan manfaatnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, Kartini. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan. Kreativitas seringkali muncul dalam bentuk ide untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Ide bukanlah peluang dan tidak akan muncul jika wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. Jadi, bagaimana sih ide bisa menjadi peluang? Yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, sumber peluang potensi. Proses penjaringan ide atau disebut screening merupakan suatu cara terbaik untuk menggunakan ide potensi menjadi produk dan jasa yang real. Adapun langkah-langkah dalam penjaringan ide, yang pertama menetapkan produk baru dan berbeda. Produk dan jasa yang dibuat harus menciptakan nilai bagi pembeli. Untuk itu, seorang wirausaha harus benar-benar mengenal perilaku konsumen di pasar. Adapun dua unsur pasar yang perlu diperhatikan, yang pertama permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, dan yang kedua waktu penyerahan dan waktu permintaan barang atau jasa. Kemampuan untuk memperoleh peluang sangat bergantung pada kemampuan seorang wirausaha untuk menganalisis pasar yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama, analisis demografi pasar. Yang kedua, analisis sifat serta tingkah laku pesaing. Yang ketiga, analisis keunggulan pesaing.
Langkah yang kedua yaitu mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing. Misalnya, kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru, dukungan keuangan, dan yang terakhir, keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Langkah berikutnya atau langkah yang ketiga adalah analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Yang keempat, menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Jadi yang kelima, memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Basliani. Makasih. Kemudian, resiko yang dapat dievaluasi. Terdapat 3 resiko. Yang pertama, resiko pasar. Yang kedua, resiko finansial. Dan yang ketiga, resiko teknik. Resiko pasar atau resiko pesaing yaitu kemampuan serta kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisi pasarnya. Dengan melihat kesamaan dan keunggulan produk yang dikembangkan pesaing, tingkat keberhasilan yang dicapai pesaing dalam pengembangan produknya, dan yang terakhir, seberapa besar dukungan keuangan pesaing bagi pengembangan produk baru. Yang kedua, resiko finansial. Resiko finansial yaitu kegagalan yang timbul akibat kurangnya dana. Dan yang terakhir, resiko teknik. Resiko teknik yaitu kegagalan yang timbul dalam proses pengembangan produk. Selanjutnya, sumber gagasan bagi produk dan jasa baru. Ini timbul akibat adanya kebutuhan akan sumber penemuan, membuat inovasi baru, hobi dan kesenangan pribadi, lalu adanya usaha warisan, pemanfaatan produk dari perusahaan lain, ikut-ikutan atau coba-coba. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.